wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Hidayati, NPM 1001012170004 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kuliah kerja lapangan saya yang berjudul Prosedur Fundraising di Lajismu Belitung. Selanjutnya itu pembahasan yang bakalan saya bahas, yaitu yang pertama itu bab 1 pendahuluan, yang kedua itu bab 2 yaitu gambaran umum institusi, yang ketiga itu bab 3 pelaksanaan dan hasil pelaksanaan, yang keempat yaitu bab 4 penutup simpulan. Nah, selanjutnya di sini ada latar belakang. Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah Lajismu Belitung adalah suatu lembaga zakat infak dan sedekah tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya, baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya. Kemudian, kantor layanan Lajismu terbesar di daerah Kepulauan Bangka Belitung, salah satunya berada di daerah Kabupaten Belitung. Jis atau zakat, infak, dan sedekah merupakan aset umat Islam yang sangat luar biasa. Ia memiliki banyak kemanfaatan baik bagi yang menunaikan yaitu muzaki maupun bagi penerimanya mustahik. Kemudian serta keberhasilan berbagai sektor keagamaan Islam. Lajismu Tanjung Pandang Kabupaten Belitung melakukan pengelolaan zakat meliputi pengumpulan zakat, pendistribusian, dan pendayaan gunaan zakat, serta pelaporan zakat. Dalam melakukan pendistribusian dan pendayaan gunaan zakat, Lajismu Tanjung Pandan menuangkan melalui beberapa program yang dikeluarkan seperti santunan duafa, gerakan orang tua asuh, dakwah fisabilillah, bina ekonomi duafa, dan tawa'un kesehatan. Kemudian, di sini ada ruang lingkup dan tujuan. Yang pertama, identitas perusahaan, nama lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Belitung. Lokasinya di Jalan Depati GGD, Kelurahan Parit, depan CPM Tanjung Pandan, Belitung. Buka dari hari Senin sampai Jumat pukul 08.00 sampai 15.00. Kemudian istirahat pukul 12.00 sampai 13.00. Bisa menghubungi lewat telepon, WhatsApp, Instagram, Facebook, maupun web yang tersedia. Kemudian tujuannya untuk menyiapkan diri untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, menambah pengalaman dan praktik akan dunia kerja, untuk memenuhi kewajiban KKL yang merupakan mata kuliah wajib, untuk melakukan pengamatan secara langsung kegiatan yang ada di lapangan, kemudian untuk membiasakan mahasiswa terhadap dunia kerja yang berbeda seperti dalam pembelajaran saat di kelas, yang terakhir melatih disiplin dalam pekerjaan, kerjasama, dan tanggung jawab dalam melakukan tugas. Kemudian di sini ada manfaat pelaksana KKN. Yang pertama, mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya, mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan seorang pekerja yang profesional dan bertanggung jawab. Kemudian dapat menerapkan apa yang sudah dipelajari dunia akademis, yaitu di bangku perkuliahan. Kemudian sebagai sarana melatih dalam mempersiapkan diri dalam dunia kerja. Yang terakhir, sarana menambah pengalaman baru praktik dalam ruang lingkup kerja. Gambaran umum institusi. Yang pertama, deskripsi umum. Nah, Lajismu ini didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia melalui SK nomor 457 atau 21 November 2002. Kemudian berlakunya Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015. Kemudian Lajismu sebagai lembaga Amil Zakat Nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Agama Republik Indonesia Nomor 730 Tahun 2016. Kemudian di sini ada sejarah Lajismu Belitung, yaitu Lajismu Tanjung Pandan Kabupaten Belitung didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002. Kemudian surat keputusan atau lampiran SK Lajismu Wilayah Bangka Belitung Nomor 01-2-K-18-2017 yang ditetapkan di Pangkal Pinang pada tanggal 3 Rabiul Awal 1439 Hijriah atau 22 November 2017 Masehi. Kemudian di sini ada dasar hukum pembentukan Lajismu Tanjung Pandan Kabupaten Belitung, ada 3, yaitu UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, kemudian PP nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU pengelolaan zakat, kemudian KMA nomor 333 tahun 2015 tentang pedoman pemberian izin pembentukan lembaga amil zakat. Nah, selanjutnya di sini ada visi dan misi Lajismu Belitung. Yang pertama itu visi menjadi amil zakat terpercaya. Misinya yaitu ada 3, optimalisasi kualitas pengelolaan JIS yang amanah, profesional, dan transparan. Kemudian optimalisasi pendayagunaan JIS yang kreatif, inovatif, dan produktif. Kemudian optimalisasi pelayanan donatur atau muzaki.
selanjutnya itu ada struktur organisasi Lajismu Belitung, yaitu di atas Dewan Syariah, Badan Pengurus dan Badan Pengawas, kemudian diiringi dengan divisi-divisi lainnya, yaitu divisi administrasi dan keuangan, divisi program dan media, kemudian divisi fundraising. Nah, selanjutnya itu nilai-nilai lembaga dan budaya kerja Lajismu. Yang pertama itu amanah, transparan, dan profesional. Kemudian ini ada nilai-nilai lembaga dan budaya kerja Lajismu. Yang pertama itu amanah, yang kedua transparan, kemudian profesional. Nah, produk layanan Lajismu Belitung itu ada 3. Yang pertama rekening Lajismu, jemput donasi, dan kalkulator zakat. Nah, di sini juga ada program Lajismu Tanjung Pandan, yaitu santunan doafa, gerakan orang tua asuh, wakaf produktif, ambulans gratis layanan umat, rumah bersalin gratis, dakwah fisabilillah, dan humanitarian research. Ini ada pengelolaan zakat Lajismu Tanjung Pandan Belitung, ada 4, yaitu pertama distribusi bersifat konstruktif tradisional, distribusi bersifat konstruktif kreatif, distribusi bersifat produktif tradisional, kemudian distribusi bersifat produktif kreatif. Nah, di sini ada bab 3, yaitu pelaksanaan dan hasil kegiatan. Yang pelaksanaan kegiatannya itu ada 3, yaitu hubungan internal dan eksternal, tanggung jawab dan kerja, kemudian standar kerja. Nah, di sini hasil kegiatannya itu ada kondisi tempat kerja dan target dan pencapaian. Nah, kemudian di sini ada prosedur fundraising, ada 4, yaitu ada beberapa model fundraising. Yang pertama above the line, below the line, telemarketing, dan direct small. Kemudian prosedur fundraising selanjutnya, fundraising zakat, infak, dan sedekah merupakan bentuk pengelolaan. Selain itu juga melakukan pendistribusian atau pendayagunaan, melakukan pelaporan terhadap semua aktivitas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Semua bentuk pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana dan zakat di setiap tingkat badan zakat lainnya. Kemudian kegiatan fundraising memiliki 5 tujuan, yaitu menghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun simpatisan atau pendukung, membangun citra lembaga brand image, dan memberikan kepuasan pada donatur. Nah, selanjutnya itu simpulan. Berdasarkan uraian di atas dalam pembahasan bahwasannya prosedur penghimpunan dana muzaki atau prosedur fundraising di lembaga amin zakat, infak, dan sedekah Lajismu Tanjung Pandan Belitung, pengelolaan zakat diambil dari ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kebolehan mengambil zakat dari harta-harta masyarakat yang telah memenuhi kewajiban zakat berupa nisab atau haul, sebagaimana dalam firman Allah, surat At-Taubah ayat 103, ambillah zakat dari sebagian harta-harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan harta mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengampuni. Kegiatan fundraising memiliki 5 tujuan pokok, yaitu menghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun simpatisan atau pendukung, membangun citra lembaga atau brand image, dan memberikan kepuasan pada donatur. Sekian presentasi dari saya yang berjudul prosedur fundraising di Lajismu Belitung. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.